yang patut kita teladani dari sosok Rasulullah Muhammad SAW dalam berbisnisnya atau dalam membangun bisnis, itu adalah dengan cara bagaimana Rasulullah berbisnis hingga menjadi kaya raya dan berkah sepanjang masa. Intinya orientasi Rasul ya untuk mardotilah. Artinya ketika ridho Allah yang dituju, ya bisnisnya ya mencari keberkahan dong. Karena akan jadi percuma juga kalau kita sukses, kaya raya, banyak harta melimpah, tapi kagak berkah, kagak ada manfaatnya bro untuk bekal di akhirat nanti. Nih dengerin, ketika Rasulullah membangun bisnis, tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh loh. Rasul itu selalu menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Rasulullah pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Katakanlah Rasul telah melaksanakan prinsip manajemen bisnis. Nah, bagaimana tuh manajemen bisnis ala Rasulullah? Bahkan bisa diterapkan dalam manajemen bisnis modern yang biasa disebut kalau bahasa gaulnya tuh customer satisfaction, yang artinya kepuasan pelanggan lah yang diutamakan. Kemudian yang kedua adalah service excellence. Setelah kepuasan pelanggan, Rasulullah adalah bagaimana caranya membangun pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan itu. Nah, manajemen bisnis modern ala Rasulullah waktu itu biasa disebut juga adalah transparansi, jujur, dan terbuka. Nah, kalau gua membahasakannya, bahasa gua mah akhlak dalam berbisnis. Jadi Rasulullah Muhammad mengajarkan akhlak dalam berbisnis tuh. Sangat banyak sekali teladan akhlak ketika berbisnis yang diajarkan Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Kan tadi gua udah bilang, yang meneladani Rasulullah tuh bukan mukmin muslim saja, bahkan pemeluk-pemeluk yang berkeyakinan selain kepada Allah dan kenabian Rasulullah pun banyak yang memakai konsep berbisnis ala Rasulullah. Bagi gue orang pribadi, ini menjadi pedoman ketika gue orang mau memulai bisnis. Akhlak bisnis ala Rasulullah yang pertama, itu Rasulullah membangun branding kejujuran, teman-teman. Nah, dimulai dengan kejujuran, Rasulullah menjadi pembisnis yang besar, bahkan sukses, miliarder, kaya raya. Artinya kejujuran dalam berbisnis tidak boleh menyembunyikan kecacatan produk atau barang, karena akan menghilangkan keberkahan. Nah, ini poin terpenting banget nih dalam bisnis. Dalam konteks kejujuran, Rasul tidak membenarkan seorang muslim apalagi menjual barang yang mempunyai aib, menjual produk yang cacat atau produknya rusak gitu. Terkecuali emang dia ngejualnya dijelaskan kalau produknya itu ya memang ada rusaknya gitu, ada minusnya lah, ada minusnya. Intinya mah kan jujur ya. Nah, ini akhlak Rasulullah dalam berbisnis. Makanya kalau orang mau beli produk Rasulullah itu, tidak pernah ada pelanggan atau customer yang merasa dirugikan oleh Rasulullah mah. Selain jujur dari kondisi produk, dalam berbisnis juga memang harus jujur dalam timbangan. Nah, itu tuh yang Rasulullah contohkan. Nabi sangat serius melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnisnya. Artinya ini super duper keren banget bro Rasulullah untuk diteladani. Kita orang juga kan kalau misalkan beli sesuatu gak mau kan dirugikan. Gak rahmatan lil alamin apa coba kalau kayak gini. Hebat banget kan Rasulullah Muhammad mah. Akhlak bisnis Rasul selanjutnya adalah orientasinya dalam berbisnis itu adalah ta'awun, teman-teman. Selain keberkahan yang dicari, kemudian branding Rasul naik dengan kejujuran adalah sikap ta'awunnya ini, teman-teman. Atau menolong orang lain itu selalu diimplementasikan oleh Rasul dalam berbisnis. Dapat gue orang katakan, sejatinya dalam berbisnis bukan mencari keuntungan semata, namun memang seharusnya didasari juga oleh niat memberikan kemudahan dan menolong orang lain.
dalam kegiatan bisnis yang kita lakukan. Apalagi mukmin muslim tuh, kita orang kan saudara. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad 14 abad yang lalu. Akhlak bisnis dengan orientasi ta'awun. Artinya ini akan membangun satu kesatuan untuk kita orang. Akan membangun ekonomi umat, teman-teman. Jadi banyak banget kan yang bisa kita orang teladani dari cara berbisnis Rasulullah. Poin selanjutnya nih, sikap ramah tamah kepada customer atau mitra bisnis. Nah, dalam berbisnis, kita orang harusnya selalu bersikap ramah tamah dan murah hati, yang ceria, yang bahagia terhadap mitra bisnis atau pelanggan kita. Nah, ini dilakukan Rasul ketika menjalankan bisnisnya. Waktu itu Rasul selalu menjalankan akhlak, etika, norma yang baik sampai semua mitra bisnis Rasulullah itu merasa nyaman. Apa outputnya ketika Rasulullah demikian? Para customer atau pelanggan itu terus ingin bekerja sama dengan Rasul pada akhirnya. Nah, dalam konteks ini Rasulullah telah menerapkan sistem manajemen yang kuat yang dikombinasikan dengan menjaga psikologis pembeli, cara memberikan rasa nyaman, aman, dan juga kepastian hingga akhirnya menjadi customer setia Rasulullah. Nah, ini akhlak banget kan dalam berbisnis. Akhlak bisnis selanjutnya, bisnis itu tidak mengganggu ibadah, bro. Karena bisnis sendiri itu adalah bagian dari ibadah. Saat ini kan banyak orang yang menuhankan hartanya, bahkan tidak sedikit di antara kita orang karena kecintaan terhadap harta membuat lalai dalam menjalankan kewajiban beribadah lainnya. Bisnis sih bisnis, tapi kagak sholat. Bisnis sih bisnis, kagak infak. Bisnis sih bisnis, lupa zakat. Sejatinya, ibadah adalah wujud rasa syukur atas setiap nikmat yang kita rasakan. Jika ibadah tersebut kita lupakan, maka dapat dipastikan rasa syukur kita telah memudar dan kita tergolong ke dalam kelompok manusia yang kufur nikmat. Nah, bisnis itu bagian dari ibadah. Jadi jangan lupa, dalam berbisnisnya diniatkan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah agar menjadi ibadah. Akhlak Rasul ketika berbisnis selanjutnya tidak menjelekkan bisnis orang lain, bro. Pada dasarnya kan rezeki setiap orang itu beda-beda. Ketika produk kita tidak selaku produk orang lain, yang seharusnya kita lakukan adalah tafakur, bro. Apa yang kurang dari internal kita, bukan menjelekkan produk orang lain. Nah, ini banyak banget kan di luaran sana. Dengan menjelekkan produk orang lain, itu tidak akan membuat produk kita menjadi laku juga toh. Yang akan membuat produk kita laku adalah ya perbaikan dalam kualitasnya dong. Fokus memperbaiki apa yang ada di dalam, dimulai dari perbaikan diri sendiri tentunya. Dimulai pelayanan sampai kualitas produk. Nah, ini akhlak juga kan? Karena kan memang Islam itu tidak mengenal persaingan ya. Namun, fastabiqul khairat atau bersinergi. Rasul mengajarkan bahwa dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis, hendaklah saling menguntungkan. Jadi dalam Islam tidak mengenal yang namanya kompetitor, tapi fastabiqul khairat atau sinergi. Karena yang dibangun oleh Islam itu saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan atau merugikan. Nah, itu akhlak banget tuh dalam berbisnis. Dengan kata lain, pokoknya Islam melarang untuk saling menjatuhkan dalam berbisnis. Nah, dengan bersinergi inilah besar peluang kita untuk membangun usaha yang kita jalankan, baik dari menghimpun modal bersama sampai memasarkan produk bersama-sama, berjamaah gitu, dengan kesepakatan yang dijaga bersama pula. Asyik banget ya ngobrolin bisnis atau akhlak bisnis ala Rasulullah. Oh ya, akhlak bisnis selanjutnya nih. Rasulullah selalu mencontohkan untuk tidak menunda kewajiban dalam membayar upah. Semisal kita udah punya karyawan, bahkan sebelum keringat karyawan kita itu mengering, upah karyawan yang kerja kepada Rasul waktu itu mah selalu dibayar tanpa ditunda.
Begitupun dengan kita yang pengen meneladani akhlak mulia Rasul, ya sejatinya pembayaran upah karyawan harus sesuai dengan kesepakatan dan kerja yang dilakukan. Jangan ditunda-tunda bro, jangan sampai karyawan merasa terzolimi. Karena jika karyawan merasa terzolimi terkait upah atau gaji, dampaknya akan besar bagi usaha yang kita jalankan. Nah, akhlak bisnis Rasul itu tidak main monopoli juga bro. Ini akhlak bisnis selanjutnya nih. Berbicara monopoli, apa sih artinya monopoli? Yang artinya monopoli itu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi tuh, atau para pembisnis sekuler tuh. Kayak yang terjadi sekarang ini, ekonomi kan sedang dikuasai oleh para pembisnis sekuler, hanya menguntungkan dirinya orang sendiri, kepentingan dia orang sendiri tuh, sehingga yang lain terzolimi. Nah, di dalam Islam kagak ada tuh bisnis monopoli. Nah, pembisnis monopoli itu adalah penentu harga atau price maker pada pasar. Jadi yang menentukan pasar, yang menentukan harga, dia orang sendiri tuh. Itu yang disebut memonopoli pasar. Kalau dalam Islam kan gotong royong, berjamaah, saling menguntungkan. Seperti tadi gua orang bilang, yang jelas monopoli itu sangat tidak baik karena orientasinya hanya keuntungan semata, kepentingan pribadi, tidak atas dasar keberkahan. Ingat ya, keberkahan kan yang orang-orang mukmin muslim cari mah, dan orientasinya ya tadi ta'awun, menolong sesama, sehingga terciptanya ekonomi umat. Akhlak bisnis Rasul selanjutnya, Rasul menganjurkan bahkan mewajibkan berzakat dan sedekah. Setiap pengusaha dianjurkan untuk menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangannya setiap tahunnya. Sebanyak berapa? Gak banyak kok, 2,5% bro. Sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta juga yang diperoleh dari hasil usaha kita atau dari hasil bisnis kita. Selain zakat, ada juga sedekah seperti yang dianjurkan dalam berbagai keterangan dalam Al-Quran. Ada infak juga, serta seperti yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Intinya bisnis kan kita mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah untuk mensejahterakan. Menjadi mukmin muslim kan harus sejahtera.